البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada penafsiran surat Al-A'raf juz yang ke-9. Terakhir kita baca kemarin adalah kisah Nabi Syuaib alaihissalam tatkala mendakwai kaumnya. Ternyata kaumnya menyambut dengan sambutan yang tidak diinginkan. Di antara mereka mencaci maki, menghina, dan bahkan hendak mengusir Nabi Syuaib alaihissalam, dan juga memutarbalikkan fakta bahwasanya yang mengikuti atau mengikuti dakwahnya Nabi Syuaib alaihissalam adalah orang-orang yang rugi. Akhirnya Allah Ta'ala timpakan kepada mereka azab yang pedih, disiksa dengan goncangan gempa yang sangat dahsyat, sehingga mereka pun binasa, mati dalam keadaan tertimbun bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam ayat yang mulia ini bahwasanya sebab keberkahan dan sebab dilancarkan rezeki adalah keimanan dan juga ketakwaan. Manakala seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, biidznillah azza wa jalla akan diberikan keberkahan dan kelancaran rezekinya, dipermudah semua urusannya. Sebagaimana hal ini telah Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan untuk orang tersebut jalan keluar, solusi yang terbaik, dipermudah urusannya. Dan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Modalnya ketakwaan. Fi'lul awamir wastinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanan juga termasuk di antaranya. Di antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini sendiri, barakallahu fikum, juga merupakan sumber diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kecukupan kepada orang tersebut. Na'am, barakallahu fikum. Setelah orang berusaha ikhtiar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, barakallahu fik. Di dalam tawakal ada ikhtiar, ada doa. Nah, setelah itu barulah apa? Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, kalau seandainya penduduk kampung mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Bukan dari langit saja, bumi juga. Berarti kenikmatan yang luar biasa ya. Karena rezeki yang mutlak hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala.
atasan-atasan kita, bos-bos kita, mereka hanya perantara. Jadi jangan pernah antum atau kita menyandarkan rezeki kepada orang, jangan. Manusia itu hanya perantara. Kalau kita menyandarkan rezeki kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak pernah mati, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha memberikan rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Nah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah taala adalah zat yang senantiasa memberikan rezeki dan juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jadi rezeki yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan rezeki kita hanya kepada Allah taala. Kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyandarkan rezeki kita, ekonomi kita kepada si fulan atau si alan. Mereka hanya perantara. Mereka hanya perantara. Saat itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, keadaan para sahabat sempat goncang. Ada yang mereka percaya, ada yang tidak. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluar, seraya beliau berkhutbah dan menenangkan keadaan mereka. Seraya beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, dia sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Jadi nyandarkan rezeki, nyandarkan kehidupan kita, ekonomi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba menempuh tawakal, di balik tawakal fi'lul asbab asy-syar'iyyah awil mubahah. Paham ya? Setelah kita menempuh sebab-sebab yang syariatkan atau yang diperbolehkan, barulah apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakkul termasuk kesempurnaannya adalah fi'lul asbab asy-syar'iyyah awil mubahah. At-tawakkulu bila asbab fadhun syariah. Tawakal tanpa menempuh sebab itu celaan terhadap syariat. Naam. Kita lihat bagaimana responnya. Walakin kadzdzabu, akan tapi justru mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya kami azab mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Disuruh beriman, bertakwa, malah mereka apa? Mendustakan. Tidak beriman, tidak bertakwa, akhirnya Allah Ta'ala azab mereka dengan sebab apa? Perbuatan mereka sendiri. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Apabila amalannya baik, balasannya pun juga baik. Apabila amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia pasti akan memanennya. Naam. Ikhwani fi din, azdani wa azdakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Walau anna ahlal qura saddaqu rusulahum wattaba'uhum wastanabu ma nahahumullahu anhu. Masya Allah. Kita lihat sini, kalau seandainya penduduk kampung mereka mau beriman, membenarkan rasul-rasul mereka dan mengikuti para rasul dan menjauhi apa yang Allah telah larang, la fatahallahu lahum abwabal khair min kulli wajhin. Masya Allah. Niscaya Allah Ta'ala akan bukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan dari seluruh sisi. Coba bayangkan, modalnya iman dan takwa. Karena intinya ke situ kan, orang mau barakallahu fikum aktivitas, bekerja, bisnis atau yang semisalnya, jangan lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ketakwaan apa? Kemudahan semuanya akan Allah berikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjadikan semua urusannya itu mudah semuanya. Kita lihat berikutnya. Niscaya Allah Ta'ala bukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan dari seluruh sisi. Walakinnahum kadzdzabu, Allahul musta'an. Akan tapi mereka mendustakan. Fa'aqabahumullah bil adzabil muhlik. Kemudian Allah Ta'ala hukum mereka dengan azab yang membinasakan. Bisababi kufrihim wa ma'asihim. Dengan sebab kekufuran mereka dan kemaksiatan mereka. Sebabnya kekufuran mereka dan kemaksiatan mereka. Dicabutnya suatu nikmat, suatu rezeki, suatu kebahagiaan yang semula Allah telah berikan kepada hamba, sebabnya karena hamba itu sendiri. Paham ya? Tidak mensyukuri atau membalas dengan balasan yang tidak baik, tidak bersyukur, kufur nikmah, itulah sebabnya. Sebagaimana ayat yang sudah sering kita sebutkan ya, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu Allah Ta'ala tidak pernah mengubah kenikmatan yang telah diberikan kepada suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang mengubah. Jadi mereka sendiri, manusia itu sendiri yang mengubah. Paham ya? Dikasih nikmat gak bersyukur, tidak mentauhidkan, malah berbuat syirik, berbuat kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Dikasih kenikmatan berupa hujan, malah ditahan hujannya. Paham ya? Biar gak turun hujan. Kufur nikmat. Zaman sekarang kan seperti itu modelnya. Paham ya? Kira-kira kelihatan ahli ya, pakar atau dia paranormal misalkan, orang mau hujan kok malah dia apa? Ditolak. Paham ya? Itu rezeki dari Allah Ta'ala hujan itu. Paham ya? Nah, berarti orang yang menolak atau istilahnya taruhlah orang yang menahan hujan biar enggak hujan atau yang semisalnya, seakan-akan apa? Nah, barakallahu fikum, dia tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Nah, jadi apa? Ada unsur kufur terhadap apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Air hujan, barakallahu fik. Dengan adanya air hujan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, ya kan? Kemudian juga aktivitas hewan-hewan, bahkan manusia, mereka pun apa? Berjalan lancar, barakallahu fik. Nah, malah ada oknum yang berupaya untuk menahan hujan. Allahul musta'an. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala menyatakan berikutnya. Ini berikutnya ini ancaman-ancaman ya, karena banyak orang yang merasa aman dari azab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Kemudian apakah penduduk kampung itu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang datang tiba-tiba dalam keadaan mereka tidur? Kan azab itu datang tiba-tiba. Orang dalam keadaan tidur, ada yang main-main, ada yang santai-santai, ada yang aktivitas, tiba-tiba datang bencana. Ya enggak? Bencana-bencana yang kita saksikan, gunung meletus, itu enggak semua orang persiapan. Paham ya? Tsunami itu enggak setiap orang persiapan. Paham ya? Kemudian gempa bumi, itu enggak setiap orang persiapan kemudian lari. Ada yang tidur. Ada yang dalam keadaan mereka santai, ada yang dalam keadaan kerja. Karena datangnya azab Allah Ta'ala itu tiba-tiba. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Qala al-fasirun asbahumullah ayadunnu ahlul qura annahum fi minjatin wa ma'man. Fi manjatin wa ma'man min adabillah. Apakah penduduk kampung menyangka bahwasannya mereka berada di tempat yang selamat, tempat yang aman dari azab Allah? An ya'tiyahum lailan wa hum naimun. Kalau seandainya azab tersebut datang kepada mereka malam hari dalam kondisi mereka tidur, kan nggak tahu, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Ketika manusia lagi tidur, lagi santai, lagi tenang, ternyata datang azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak korban di situ. Sudah kita lewati berkali-kali ya, azab Allah Ta'ala, hukuman Allah Ta'ala, itu kalau datang tidak pandang bulu. Yang baik, yang buruk, yang kafir, yang fajir, yang munafik, yang muslim, yang mukmin, bahkan sunni salafi pun, nah barakallahu fikum, itu tidak terlepas dari apa? Tidak terlepas dari bencana tersebut, barakallahu fikum. Ujian bagi orang yang beriman, hukuman bagi orang kufar, wal munafikin wa ahlul ma'asi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Itu ayat yang sering disebutkan oleh para ulama bahwasanya azab itu tidak menimpa hanya orang yang zalim secara khusus. Paham ya? Wattaqu fitnatan. Waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian dengan suatu bencana, suatu petaka yang tidak menimpa hanya orang-orang yang zalim secara khusus. Jadi orang yang enggak zalim pun kena juga kan? Nah, barakallahu fikum, ada juga saudara-saudara kita ya, seiman, seislam yang meninggal kan? Nah, di balik bencana tersebut. Nah, seperti itu. Berarti menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fikum, jangan pernah kita diam dari apa? Mengingkari suatu kemungkaran, karena suatu kampung manakala penduduknya banyak kemungkaran kemudian tidak ada yang mengingkari situ. Nah, barakallahu fikum, ketika Allah Ta'ala menurunkan suatu azab atau bencana untuk menghukum orang-orang yang menentang syariat Allah Ta'ala, itu semuanya kena. Semuanya kena, barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya ayat yang berikutnya, awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Kemudian apakah penduduk kampung merasa aman manakala datang azab kami pada waktu duha dalam kondisi mereka bermain-main?
Datang pagi-pagi, orang lagi main-main, lagi santai-santai, lagi kerja, lagi aktivitas, tiba-tiba datang apa? Bencana, datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, datang adab dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba semuanya. Qala al-mufassiruna sabahumullah awa amina ahlul qura an ya'tiyahum adzabullah waqtal duha wa hum ghafiluna mutasyaghiluna bi umuri dunyahum, ya kan? Apakah penduduk kampung merasa aman ketika datang azab Allah pada waktu duha pagi hari? Dalam keadaan mereka lalai, mutasyaghilun, sibuk dengan perkara-perkara dunia mereka. Wa khassallahu hadain waqtain bidzikr. Kenapa Allah telah mengkhususkan dua waktu ini, malam dan waktu duha? Kalau malam kan orang pada tidur. Kalau pagi hari orang pada kerja gitu loh, sibuk. Sehingga kebanyakan mereka lagi posisi lalai gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini, wa khassallahu hadainil waqtain bidzikr. Dan Allah telah mengkhususkan dua waktu di sini disebutkan li'annal insana yakunu aghfal ma yakun fihima. Benar ini ya. Dikarenakan manusia paling banyaknya lalainya pada dua waktu tersebut. Orang tidur malam kan lalai. Mana ada orang tidur kemudian berzikir? Paham ya? Orang tidur ya lalai. Paham ya? Kemudian orang pagi kerja, orang lagi kerja biasanya aktivitas. Paham ya? Nah, sehingga disebutkan sini bahwasanya karena manusia itu kebanyakan lalai itu pada dua waktu tersebut. Famazi'ul adzab fihima abda' wa asyad. Maka datangnya azab pada keduanya itu lebih parah dan lebih mengerikan. Kenapa demikian? Karena enggak ada persiapan, orang lagi tidur. Paham ya? Kecuali kalau masih dalam kondisi sadar, ada azab datang misalkan taruh ada bencana, ada banjir, bisa lari dia. Ya enggak? Tapi posisi lagi tidur. Kemudian pagi hari orang lagi aktivitas kerja, enggak persiapan untuk lari, datang bencana. Ya, datang banjir misalkan, enggak persiapan. Sehingga kata beliau di sini al-mufassirun mengatakan keadaan seperti itu ketika datang azab itu keadaan lebih mengerikan dan lebih parah. Nah, karena enggak ada kesempatan untuk lari lagi. Nah, kita ambil dikit lagi. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari azab Allah, makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali adalah orang-orang yang rugi. Kecuali kaum yang rugi. Makar di sini barakallahu fiik bukan berarti Allah telah makir. Jangan sampai keliru ya. Disebutkan dalam ilmu al-asma wa sifat ketika Allah telah membuat makar itu bukan berarti Allah telah makir, pembikin makar bukan. Ini sifat muqabalah namanya. Sifat apa? Muqabalah. Itu sifat membalasi. Mereka bikin makar duluan, Allah telah balas dengan makar. Faham maksudnya? Berarti menunjukkan keadilan Allah Taala. Mereka bikin ulah dulu baru Allah Taala balas. Mereka nipu dulu baru Allah Taala tipu mereka. Jadi jangan sampai keliru ya. Untuk menetapkan nama tidak boleh sembarangan. Karena nama dan sifat itu tauqifiyah dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika Allah telah membuat makar, bukan berarti Allah telah makir. Oh, berarti nama Allah telah makir, tidak. Berarti Allah telah mukhadi', penipu, tidak. Itu namanya sifat muqabalah namanya. Di dalam ilmu asma sifat namanya sifat muqabalah. Sifat yang apa? Bentuknya adalah membalasi. Nah, orang itu kalau membalas orang yang telah berbuat kedzaliman itu kan dalam artian apa? Ketika dia mampu membalaskan keadilan. Ya enggak? Secara global seperti itu. Nah, makanya ketika mendengar seperti ini berarti Allah telah bikin makar. Kita katakan muqabalah, mereka bikin makar duluan, baru apa? Baru Allah Taala membalas makar mereka. Nah, di sini disebutkan bahwasanya apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Qala al-mufassirun asbahumullah. Afa amina ahlul qura al-mukadzibah makrallah wa imhalan lahum. Apakah penduduk kampung merasa aman? Penduduk kampung yang mendustakan makar Allah dan penundaan azab Allah untuk mereka. Karena Allah Taala terkadang menunda azab ya. Sudah kita lewati kemarin namanya apa kemarin namanya? Orang sudah kafir, rusak, bejat keadaannya tapi rezekinya melimpah. Hartanya melimpah. Paham ya? Kaya raya. Namanya apa kemarin? Istidraj. Itu cuma diulur saja, penguluran waktu. Begitu datang azab langsung kena. Enggak ada lagi yang bisa menahannya. Nah, kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Apakah penduduk kampung yang telah mendustakan makar Allah dan juga penundaan azab untuk mereka? Istidrajan lahum, ya kan? Istidrajan lahum sebagai istidraj untuk mereka. Penguluran waktu saja.
dikasih kenikmatan dengan berbagai macam nikmat. Antum lihat orang kafir, di luar sana orang kafir yang kaya banyak atau tidak? Banyak kan? Orang kafir yang jutawan banyak, yang miliarder juga banyak, milioner juga banyak, ya enggak? Tapi itu hanya sesaat saja. Nah, kalaupun sampai waktu yang lama cuma di dunia saja. Di akhirat di mana tempatnya? Di neraka, la yamutu fiha wala yahya, la yamutu fiha wala yahya, enggak mati enggak itu, merasakan azab terus wal iyad billah. Naam. Kita lihat sini. Nah, istidrajan lahum bima an'ama 'alaihim fid dunyahum 'uqubatan limakrihim, ya kan? Sebagai bentuk istidraj, penguluran waktu untuk mereka dengan apa yang Allah Taala kasih nikmat untuk mereka di dunia mereka sebagai bentuk hukuman terhadap makar mereka karena mereka enggak beriman. Enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'man makrallah illal qaumul halikun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang mereka binasa. Naam, Allah musta'an. Kita tutup yang terakhir. Qala Allah Ta'ala menyatakan, awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidzunubihim wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un. Allahul musta'an. Ini balasan bagi orang-orang yang tidak segera menerima kebenaran ketika dibawakan oleh nabi-nabi mereka dan juga rasul mereka. Dibalas dengan seperti ini keadaannya. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Tidakkah sudah jelas? Ya, ini tabayyan maksudnya jelas. Tidakkah sudah jelas dan nampak bagi mereka orang-orang yang apa? Yang mewarisi negeri tersebut yang penduduknya sebelumnya azab. Kan sudah kita lihat kemarin kan? Penduduk negeri tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hingga enggak nampak lagi kalau ada penduduknya. Yaitu kaum Nabi Syuaib alaihissalam yang mendustakan barakallahu fikum ajaran yang dibawa oleh Syuaib alaihissalam. Ditimpakan gempa yang sangat dahsyat sehingga bangunan-bangunan mereka barakallahu fikum runtuh, roboh, mereka mati di bawah apa? Timbunan bangunan-bangunan tadi. Seakan-akan enggak ada penduduknya gitu loh ya. Nah, kemudian datanglah generasi berikutnya. Kita lihat. Barakallahu fikum, tidak akan nampak jelas bagi orang-orang yang mereka mewarisi negeri min ba'di ahliya, negeri yang barakallahu fikum yang penduduknya telah mendapatkan azab, maksudnya ada generasi berikutnya. Alau nasya'u, kalau seandainya kami menghendaki Allah Ta'ala, asabnahum bidzunubihim, kami pun akan menghukum mereka dengan sebab dosa mereka. Wa natba'u 'ala qulubihim, dan kami akan kunci hati-hati mereka, fahum la yasma'un, dalam keadaan mereka tidak bisa mendengar lagi peringatan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, awalam yatabayyan lil ladzina sakanul arda min ba'di ihlaqi ahliha as-sabiqin bisababi ma'asihim. Tidakkah nampak jelas? Nampak jelas dan gamblang untuk orang-orang yang mereka tinggal di negeri tersebut setelah dibinasakan penduduknya, penduduk yang terdahulu dibinasakan dengan sebab kemaksiatan mereka, maksudnya sudah mengambil ibrah pelajaran itu loh. Kenapa sebabnya penduduk tempat tersebut dibinasakan sebelumnya gitu loh ya. Nah, seperti itu. Fasaru siratahum. Nah, kemudian mereka malah berjalan di atas apa? Jalan atau perbuatan mereka terdahulu. Allau nasya'u asabnahum bil azab. Kalau seandainya kami mau, kami azab mereka, kami timpakan mereka dengan azab bisababi dzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Kama fa'alna bi aslafihim, sebagaimana yang kami lakukan terhadap apa? Pendahulu-pendahulu mereka. Jadi sebelumnya mereka sudah barakallahu fikum, penduduk negeri tersebut dibinasakan. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka mendustakan dakwah Nabi dan Rasul. Wa nakhtim 'ala qulubihim, dan kami tutup, kami kunci hati-hati mereka. Fala yadkhuluhal haq, maka kebenaran al-haq tidak masuk lagi pada hati-hati mereka. Wa la yasma'una mau'izatan wa la tadhkira, dan juga mereka tidak mampu lagi, tidak bisa lagi mendengar nasihat serta peringatan. Wal iyad billah. Padahal apa, barakallahu fiik, kalau mereka mau menerima dakwah Nabi Syuaib alaihissalam, itu dakwah tauhid, dakwah menyeru kepada barakallahu fikum kalimatul haq, kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah, niscaya mereka selamat. Barakallahu fikum, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhiratnya. Namun manakala mereka mendustakan, justru menentang, menolak, membangkang, bahkan hendak mengusir Nabi Syuaib alaihissalam, akhirnya Allah timpakan untuk mereka adab yang pedih, yaitu apa?
berupa goncangan gempa yang sangat dahsyat sehingga bangunan-bangunan rumah mereka runtuh, mereka mati dalam kondisi tertimbun oleh bangunan-bangunan tadi. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.